Ya, setelah kalah dari Taiwan dalam pertandingan grup F Asian Games 2023, timnas akan bertemu dengan Korea Utara pada 23 September. Bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar? Bergabung bersama kami pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore, Riza. Bung Joy, apa saja dari catatan Anda evaluasi dari pertandingan melawan Kirgistan dan juga Taiwan kemarin? Ya, terutama ketika melawan Taiwan ya, saya Hmm? melihat bahwa pemain-pemain Indonesia sebetulnya secara teknis unggul, confidence juga ada. Cuma ketika menghadapi pertahanan Taiwan yang begitu rapat, seperti memang tidak ada plan A, plan B-nya untuk dimainkan. Jadi seperti kebingungan ya. Ini khas sekali pemain-pemain muda Indonesia yang meskipun cukup lama mereka tampil di Liga 1 karena banyak pemain juga sudah tampil di Liga 1. Ini butuh pengalaman yang lebih banyak untuk bisa membongkar pertahanan tim seperti Taiwan yang kemarin bermain memang sangat rapat. Dan itu diakui oleh Indra Safri, tidak ada kreativitas yang cukup. Menguasai hampir 70% ball possession tidak cukup untuk saya mencatat ada 18 kesalahan ketika masuk di sepertiga akhir ya, kesalahan passing atau tidak melakukan shooting atau penyelesaian serangan-serangan. Jadi kalau 18 itu sepertiganya saja bisa dikonversi menjadi peluang, Indonesia bisa bikin gol sebetulnya. Cuma memang problemnya kemarin betul-betul tidak bisa bikin gol, buntu, seolah-olah tidak ada pemimpin terutama di lini tengah ya yang bisa membuat kreatif pemain. Masuknya Samir sebetulnya agak membuat permainan lebih hidup. Cuma memang Taiwan sudah unggul dan kepercayaan pemain Indonesia turun sehingga kemarin memang terlihat betul kebingungan di lapangan dan Indra Safri yang sudah berusaha juga dari pinggir untuk memberikan motivasi tidak cukup ya untuk memberikan confidence yang lebih dan Indonesia harus menerima kekalahan lawan Taiwan. Ini sangat berat karena lawannya Korea Utara. Pertandingan terakhir adalah tim yang paling kuat di grup ini ya. Oke, Bung Joy, tadi Anda mencatat ada 18 kesalahan. Menurut Anda kurangnya maksimal atau terjadinya 18 kesalahan tadi faktornya apa saja? Apakah memang mungkin juga karena kelelahan atau kurangnya rotasi pemain atau faktor lainnya begitu? Tidak ya, menurut saya lebih karena kebingungan karena pemain-pemain Taiwan begitu disiplin ya. Mereka menempatkan 8 pemain kalau kehilangan bola di sepertiga akhir itu betul-betul rapat. Jadi memang Indonesia tuh menguasai di sepertiga akhir, tapi banyak sekali juga passing-passing yang passing-passing kritikal ya, masuk ke kotak penalti atau ke dari sektor sayap ke masuk ke kotak penalti, umpan tarik dan sebagainya. Itu betul-betul tidak akurat. Jadi memang yang saya catat 18 itu yang benar-benar saya catat ya. Kalau yang kemungkinan saya kira lebih ya dari 18, tapi ada beberapa peluang shoot on target dan macam-macam itu memang belum bisa dikonversi. Dan itu kelemahan yang terjadi di hampir semua tim kelompok umur ya. Kalau di tim 24 ini kan saya masih kategorikan kelompok umur. Jadi memang mereka belum terlalu matang ketika melakukan eksekusi. Nah, ini problem yang harus diselesaikan Indra Safri karena besok tinggal sehari lagi barangkali memang harus ada. Kalau secara teknis mungkin sudah tidak bisa di-push ya, tapi barangkali lebih ke confidence bahwa Indonesia bisa menang lawan Korea Utara. Karena di kelompok umur tuh Indonesia bisa menang lawan siapa saja sebetulnya, kecuali lawan negara-negara kelas 1 lah, seperti Argentina, Brazil, Perancis gitu ya. Tapi kalau lawan Korea Utara masih bisa, kecuali mungkin lawan Korea Selatan ya. Korea Utara kan ya masih di bawah Korea Selatan. Oke, kemungkinannya masih ada begitu ya. Tapi kalau kita review lagi sebenarnya melawan Taiwan ini kan bukan yang pertama kali begitu ya. Sebelumnya dalam kualifikasi Piala Asia U23 9 September lalu timnas U23 membungkam Taiwan dengan skor 9-0. Kemarin hasilnya justru Taiwan yang lebih menang. Dari pengamatan Anda sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya begitu? Ya, ini sekali lagi harus saya katakan kalau di kelompok umur memang tidak bisa dijadikan patokan kecuali Anda ngomong timnas yang senior ya. Di U23 kemarin kan juga timnya berbeda. Meskipun yang di U23 itu kemarin banyak pemain mahasiswa ya. Di 24 pun banyak pemain mahasiswa dan ada pemain-pemain dari BUMN mereka gitu loh. Jadi sebetulnya secara kualitas Indonesia jauh di atas Taiwan. Cuma memang mereka jauh lebih tenang, mereka nothing tulus dan Indonesia
tekanan untuk menangnya begitu besar sehingga kemudian malah membebani pemain. Egy yang biasanya bisa blast gitu ya, melakukan shooting kemarin kan kelihatan betul tidak terlalu banyak kreativitasnya. Samir yang masuk yang agak liar pergerakannya justru membuat serangan hidup. Titan juga menurut saya jadi mati kutu juga ya. Inilah yang harus jadi PR besar bagi Indra Safri. Ada Kurniawan di sana, saya sudah japri dia untuk memberikan semangat bahwa Indonesia sebetulnya bisalah menang lawan Korea Utara. Oke, mungkin bebannya salah satunya adalah Pak Jokowi yang bilang pada saat pelepasan kemarin. Kalau dari target dari Kemenpora kan 12 besar, tapi Pak Jokowi bilang harus bisa 10 besar. Mungkin salah satu bebannya di situ begitu ya. Tapi kalau kita ngomongin Asian Games ini kan bukan agenda dari FIFA ya, Bung. Ini mungkin jadi banyak klub yang memang tidak melepaskan pemainnya. Sebenarnya menurut Anda seberapa penting kompetisi Asian Games bagi pemain timnas Indonesia? Ya, tetap penting meskipun bukan FIFA Match Day. Tetapi memang harus ini orang-orang PSSI juga harus paham ya bahwa kalau bukan FIFA Match Day tidak ada kewajiban dari klub untuk melepas pemain. Sehingga kemudian Indra Safri dan kawan-kawan juga harus siap dengan pemain yang ada saja. Karena kan kompetisi sedang berjalan. Kan kompetisi menurut saya jauh lebih penting lah daripada Asian Games. Toh Indonesia juga sebetulnya target di Asian Games itu untuk cabang sepak bola kan hanya masuk 16 besar gitu loh. Seperti yang pernah kita lakukan 8 besar malah ya di 2018. Tapi kan Indonesia tuan rumah gitu loh. Tapi karena bermain di Tiongkok rasanya untuk bisa lolos babak grup saja menurut saya sudah sangat bagus. Karena memang lawan-lawannya kan kalau lolos ke babak grup nanti ada Jepang, ada Korea Selatan. Ini kalau Indonesia jadi runner up, ketemunya Korea Selatan loh. Gitu loh. Jadi ini kan mereka sudah kelas dunia gitu. Jadi tidak terlalu berharap, tetapi kalau bisa lolos ketemu Korea Selatan menurut saya jauh lebih bagus karena itu akan menjadi bekal bermain lepas saja dan Indonesia akan mempunyai bekal yang bagus ya. Indonesia pernah ketemu Korea Selatan itu kan luar biasa gitu loh. Jadi seperti kemarin ketemu Argentina lah gitu kira-kira. Oke, baik. Walaupun tadi dikatakan tetap ada peluang, tapi kita pasti dukung dan juga harapkan hasil terbaik ketika melawan Korea Utara nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore.